Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Alfiani. Saya dari kelas 6 PAIJ. Di ini saya akan menjelaskan tentang materi hubungan model pembelajaran dengan teori pembelajaran. Yaitu yang pertama tentang model pembelajaran dimaknai sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal, sesuatu yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif menurut Mayer W.J. 1985. Nomor 2. Yang kedua yaitu model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain sebagainya. Menurut Joy Kay 1992 nomor 4. Dan yang ketiga yaitu menurut Trianto, fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang pengajar antara guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dalam fungsi ini antara guru dan siswa ya. Dan yang kedua tentang pengertian teori pembelajaran. Ada beberapa pengertian teori pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu Anthony Robbins mendefinisikan teori pembelajaran sebagai proses menciptakan hubungan antara sesuatu pengetahuan yang sudah dipahami dan sesuatu yang baru. Yang kedua, menurut pandangan Anthony Robbins senada dengan apa yang dikemukakan oleh Jeremy Bruner dalam Robbins dan Hawkwood 1999 bahwa teori pembelajaran adalah suatu proses aktif di mana mahasiswa atau siswa membangun, mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimilikinya. Yang ketiga yaitu belajar secara umum diartikan sebagai perubahan pada individu yang sudah terjadi atau yang sudah berpengalaman, bukan karena keseluruhan. Jadi teori pembelajaran ini diartikan sebagai tumbuhnya karakteristik seseorang sejak lahir menurut Slavin tahun 2000 nomor 141. Dapat disimpulkan menurut beberapa para ahli tersebut, teori pembelajaran diartikan sebagai proses perubahan sesuatu tetap dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum paham menjadi paham, dari kurang terampil menjadi lebih terampil, dan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru secara bermanfaat dan bagi lingkungan maupun individu sendiri. Dan ada beberapa ciri-ciri khusus model pembelajaran. Yang pertama rasional, teoritis, praktis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua yaitu landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Yang ketiga yaitu tingkah laku mengajari yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang keempat yaitu lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian hubungan antara teori pembelajaran dan model pembelajaran itu teori pembelajaran where Harvey theories dan model pembelajaran pada teori ini merupakan akibat antara interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Slavin tahun 2000, teori ini juga mengutamakan pengukuran sebab karena pengukuran merupakan suatu hal yang penting antara terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Model pembelajaran yang tepat adalah model Teacher Thinker Learning atau TCL. Misalnya pada saat belajar biologi tentang ciri-ciri tumbuhan monokotil, guru tersebut hanya menjelaskan atau mendemonstrasikan materi pembelajaran tersebut dari awal sampai akhir, sehingga murid hanya diam mengamati sendiri. Teori yang kedua yaitu teori kognitif dengan
model pembelajaran kognitif ini didapatkan model yang tepat untuk teori belajar kognitif, yaitu model Penn-Sofism atau pemrosesan informasi proses model, dan masih banyak lagi tentang pengertian ini. Dan kesimpulannya yaitu teori pembelajaran dengan hubungan model pembelajaran itu sendiri sangat penting satu sama lain agar pembelajaran menjadi lebih mudah, lebih dipahami oleh siswa. Teori pembelajaran penting dan sangat dibutuhkan dalam melancarkan sebuah kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, teori pembelajaran menjadi bahan penentuan tujuan serta menjadi metode, isi, situasi, media, secara evaluasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran selanjutnya yang bisa direncanakan, dan sangat penting memahaminya sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.